Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. KNPB Sorong Raya dalam wawancara bersama Tribun Sorong pada hari Rabu, tanggal 18 Maret tahun 2026, menyampaikan sikap mengecam dugaan aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis kontras, serta insiden penyerangan terhadap kantor KNPB Pusat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas pentingnya menjaga keamanan, hak sipil, dan ruang demokrasi. Sudah seperti dugaan kita sebelumnya bahwa para pelaku yang melakukan penyerangan air keras terhadap Andre Yunus adalah orang-orang terlatih. Dan dua orang yang sebelumnya viral di media sosial itu oleh polisi berkembang menjadi 4 orang. Dan terbukti juga bahwa keempat orang terduga ini adalah anggota Tentara Nasional Indonesia aktif dari Satuan Badan Intelijen Strategis atau BAIS, yang kemudian bukan oleh polisi mereka ditangkap, tapi oleh TNI sendiri. Mereka diamankan di Pospam atau polisi militer dan kemudian akan menjalani proses hukum. Itulah yang oleh Solidaritas dan juga LBH Jakarta menyoroti akan ada kemungkinan proses hukum yang tidak transparan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama korban, karena disidang secara tertutup dalam persidangan militer. Sedangkan pelaku melakukan penyerangan terhadap warga sipil, maka harus juga disidang dalam hukum dan mekanisme persidangan sipil. Tapi kemudian sudah diamankan terlebih dahulu oleh TNI, bahkan tanpa surat perintah, yang sebelumnya tentu saja menjadi tanggung jawab kepolisian. Itulah yang dicurigai. Bahkan oleh para aktivis sendiri mulai mencurigai karena sejak awalnya nama-nama para pelaku itu antara polisi dan TNI mulai berbeda. Sehingga semakin dicurigai bahwa itu tidak akan didapat oleh masyarakat sipil, terutama korban Andre Yunus yang sudah dipastikan bahwa kornea matanya rusak, mata kanannya rusak, dan 24% bagian tubuhnya mengalami cacat permanen. Dari sudut pandang edukasi, peristiwa seperti ini menjadi pengingat pentingnya penyelesaian konflik secara damai, menjunjung tinggi hukum, serta memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia. Berbagai faktor seperti kesalahpahaman, tekanan sosial, hingga lemahnya komunikasi seringkali menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan. Masyarakat diharapkan dapat menyikapi informasi secara bijak, tidak menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi, serta mendukung proses hukum yang transparan dan adil. Bagaimana menurut Anda, apakah langkah penegakan hukum saat ini sudah mencerminkan keadilan? Sampaikan pendapat Anda secara santun di kolom komentar. Manuskrip Papua. Menyikapi insiden teror bom yang terjadi di kantor KNPB Pusat sebanyak 2 kali. Pelemparan bom rakitan Molotov yang dilakukan oleh OTK pada tanggal 17 Januari 2026 pukul 3.16 ini hari waktu Papua, yang dimana dalam temuan adanya rencana membakar kantor KNPB Pusat, di mana terdapat barang bukti 1 gen bensin 5 liter dan 1 kaos tangan yang pelaku gunakan, dan pelaku pelemparan sempat melarikan diri menggunakan mobil yang terparkir dekat area kantor KNPB. Usai melempar bom molotov tersebut, pada insiden yang kedua terjadi pada tanggal 16 Maret 2026 pukul 4.16 dini hari. Bom dijatuhkan menggunakan drone dan meledak tepat di depan kantor KNPB Pusat yang berjarak 2 meter dari dinding kantor KNPB di Kom Walker, Waina, Kota Jayapura, di mana dalam ledakan tersebut menimbulkan lubang di tanah. Ledakan juga menimbulkan kepanikan warga sekitar bersama seluruh anggota. Dalam temuan barang bukti ada besi plat tebal berwarna hitam yang diduga sebagai pembungkus bom, 1 karton yang diisi bom tersebut, 8 membungkus bom, mur atau baut kecil. Teror dan intimidasi ini berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan serius bagi aktivis KNPB dan masyarakat di sekitar lokasi sangat berbahaya. KNPB melihat bahwa tindakan teror bom dengan pola serangan seperti ini dilakukan oleh pihak-pihak mempunyai kemampuan operasional yang terorganisir. Pola sama juga sebelumnya terjadi di kantor Media Jubi, di mana adanya penyerangan menggunakan bom molotov yang sampai saat ini kasusnya belum pernah terselesaikan dan para pelaku tidak pernah ditangkap.
teror dan intimidasi juga terjadi terhadap seorang jurnalis, wartawan dari media Nadi Papua pada tanggal 17 Februari 2026 sejak pukul 9.00 hingga malam hari, di mana jurnalis tersebut berkaitan dengan pemberitaan melalui investigasi tentang tambang emas ilegal di Nabire, Papua Tengah. Pada 12 Maret, Wakil Koordinator Eksternal Konstrats, Andrea Yunus, juga diserang dengan air keras yang disiram ke tubuh korban sehingga menyebabkan luka serius. Serangan bom menggunakan bom rakitan yang dilempar oleh orang-orang suruhan secara langsung dan juga menggunakan drone di kantor organisasi sipil, serta penyerangan terhadap para jurnalis atau wartawan yang seharusnya dilindungi secara hukum tentang asas kebebasan pers. Penyerangan terhadap aktivis pembela HAM dengan air keras sebagai bentuk teror dan intimidasi secara terbuka. Hal ini merupakan ancaman yang sangat serius dan tidak membungkam tindakan penghakiman terhadap ruang demokrasi dan keamanan para aktivis, human rights defender, serta perlindungan atas kebebasan pers bagi jurnalis dan media di Papua. Perlindungan terhadap aktivis kemanusiaan dan aktivis sipil pembela HAM tentu diatur melalui kombinasi hukum nasional Indonesia dan hukum internasional. Aktivis secara umum dilindungi oleh hukum hak asasi manusia HAM dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 tentang perlindungan personal kemanusiaan. Deklarasi HAM PBB 1998 tentang hak individu dan kelompok untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Konvensi tentang keselamatan personel PBB 1994 serta resolusi Dewan Keamanan PBB diatur juga dalam hukum Indonesia dalam UUD NKRI tahun 1945 pasal 28A sampai 28J tentang menjamin hak asasi manusia, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya dalam pasal 103, UU nomor 12 tahun 2025, UU nomor 11 tahun 2025, serta standar perlindungan khusus Komnas HAM Indonesia dalam standar normal dan pengaturan nomor 8 tentang pembela HAM. Sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dan internasional yang ada, KNPB melihat bahwa adanya tindakan teror dan intimidasi terhadap para pekerja kemanusiaan, pembela HAM dan pers di Papua serta Indonesia adalah tindakan yang telah melanggar dan mencederai hukum. Untuk itu, KNPB mendesak dan menuntut agar 1. Segera hentikan teror dan intimidasi terhadap para pembela HAM dan pekerja kemanusiaan Papua dan di seluruh Indonesia. 2. Hentikan tindakan teror menggunakan penyerangan bom di kantor organisasi perjuangan sipil dan media di Papua dan Indonesia karena benar-benar mencederai dan melanggar prinsip HAM. 3. Usut tuntas pelaku kasus penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andrea Yunus, baik pelaku lapangan hingga aktor intelektual yang terlibat. 4. Hentikan teror dan ancaman terhadap jurnalis, wartawan di Papua, karena hal tersebut merupakan tindakan pembungkaman terhadap kebebasan pers yang seharusnya dilindungi secara hukum humaniter internasional tentang perlindungan pers. 5. Kami meminta akses investigasi independen dari internasional yang mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang demokrasi di Papua. Kami mengancam keras dan menganggap bahwa teror dan intimidasi yang dilakukan di kantor KNPB Pusat merupakan bagian dari tindakan pembungkaman ruang demokrasi dan HAM di Papua. 7. KNPB mengutuk keras pelaku teror bom dan meminta ke Polda Papua untuk segera mengusut
kasus teror bom di kantor KNPB. 8. Kami menegaskan kepada TNI Polri stop melakukan penangkapan liar terhadap aktivis mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil di seluruh tanah Papua. Sorong 18 Maret 2026 mengetahui Badan Pengurus Wilayah KNPB Sorong Raya, Ketua Plat Demikian.